Kita akan makamkan Sarah malam ini juga. Kasihan dia. Hai, balik lagi bareng Nyonya yang suka mengorek-ngorek alur cerita film Indonesia. Eits, tapi maaf ya kalau kadang-kadang Nyonya keceplosan dan sedikit spoiler. Nah, kali ini film yang bakal Nyonya review adalah Malam 3 Yasinanan. Film Malam 3 Yasinanan merupakan salah satu karya horor Indonesia terbaru yang dirilis pada 8 Januari 2026 di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Disutradarai oleh Yani Sukarya, film ini diproduksi oleh Hell Road Films dan Alkimia Production dengan durasi sekitar 102 menit. Genre utamanya adalah horor thriller dengan sentuhan drama keluarga yang menggabungkan elemen misteri gaib dan konflik internal manusia. Pemeran utama termasuk Shalom Razade yang memerankan dua peran sebagai saudara kembar Samira dan Sarah, Wulan Guritno sebagai salah satu anggota keluarga yang kuat, Baim Wong, Piat Pagau, Amanda Gratiana, serta aktor pendukung seperti Yasmin Akela, Isabel Jahya, dan Tien Kadaryono. Film ini rated R17+ karena mengandung adegan kekerasan, darah, dan tema dewasa seperti perselingkuhan dan rahasia keluarga. Sinopsis cerita berpusat pada keluarga Joyo Direjo, sebuah konglomerat kaya raya pemilik pabrik gula sejak era 1980-an yang dipimpin oleh Opa Hendra. Keluarga ini hidup dalam kemewahan, tapi dibayangi oleh konflik internal termasuk persaingan warisan antara anggota keluarga. Cerita dimulai ketika Samira menerima kabar mendadak tentang kematian saudara kembarnya Sarah yang mengguncangkan seluruh keluarga. Samira pun kembali ke rumah besar mereka di Bogor, Jawa Barat untuk menghadiri ritual Yasinanan, sebuah tradisi membaca surat Yasin dalam Islam untuk mengenang orang meninggal. Akan tetapi, apa yang seharusnya menjadi malam duka berubah menjadi teror mengerikan. Mulai dari malam pertama Yasinanan, kejadian aneh muncul. Suara-suara misterius, penampakan gaib, dan rahasia kelam masa lalu yang mulai terungkap satu persatu. Samira, yang awalnya ragu, terpaksa menyelidiki keterkaitan antara kematian Sarah, sejarah keluarga, dan gangguan supernatural yang semakin intens. Film ini tidak hanya mengandalkan jump scare, tapi juga mengeksplorasi horor secara manusiawi seperti ambisi, pengkhianatan, dan dosa yang menagih bayaran. Dari segi plot, Malam 3 Yasinanan berhasil membangun atmosfer mencekam secara perlahan. Latar belakang rumah megah ala kolonial dengan elemen pabrik gula memberikan nuansa nostalgia sekaligus iri, mengingatkan pada film-film horor Indonesia seperti Pengabdi Setan. Konflik keluarga di awal cerita terasa relevan dan membangun rasa penasaran, terutama soal persaingan antara istri-istri Ari, anak Opa Hendra, yang berebut warisan. Akan tetapi seiring berjalannya film, beberapa dialog terasa berlebihan dan klise, seperti perdebatan keluarga yang terlalu dramatis hingga mengurangi dampak emosional. Unsur horornya lebih condong ke thriller psikologis daripada horor penuh. Wulan Guritno yang juga bertindak sebagai produser menjadi tulang punggung film dengan penampilan konsisten sebagai karakter yang kompleks, penuh rahasia dan emosi dalam. Dinamika antara Wulan dan Shalom sering mencuri perhatian dengan dialog hidup yang sesekali menghibur di tengah ketegangan. Sayangnya, aktor lain seperti Baim Wong dan Piat Pagau terasa kurang maksimal. Reaksi mereka di momen krusial sering datar, bahkan saat seharusnya panik atau histeris. Tidak ada air mata asli di adegan sedih yang membuatnya kurang autentik. Sutradara Yani Sukarya berhasil menyajikan visual yang solid dengan sinematografi yang memanfaatkan cahaya redup dan bayangan untuk menciptakan suasana mencekam. Sound design juga patut diacungi jempol, terutama efek suara Yasinanan yang bergema di malam hari yang menambah rasa ngeri. Menurutku, elemen horor gaibnya kurang menggigit. Jump scare terasa standar dan tidak inovatif, membuat film ini lebih kuat sebagai drama keluarga daripada horor penuh. Klimaks cerita membangun tensi dengan rapi, tapi akhirnya kurang nendang, seperti menunggu ledakan yang tak kunjung datang, meninggalkan rasa kurang puas. Secara keseluruhan, Malam 3 Yasinanan adalah hiburan yang intens dengan emosi tinggi, terutama bagi penggemar horor lokal
yang menyukai campuran misteri dan konflik antar generasi. Ini adalah drama keluarga yang relatable, mulai dari segi akting Wulan Guritno yang kuat dan build up atmosfer yang baik. Tapi memang sih, kesan horornya kurang inovatif, akting timpang dan logika cerita yang kadang aneh, seperti keputusan karakter yang tak masuk akal. Film ini layak ditonton sebagai tontonan ringan penuh misteri, tapi kalau kamu mencari horor murni, mungkin bakalan kecewa. Tapi untuk drama dengan sentuhan bumbu gaib, ini cukup memuaskan sih. Oke, sekian review dari Nyonya. Kalau boleh kasih rating, untuk film ini Nyonya kasih rating 6,5/10. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, lalu share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe kalau kalian mau dapat notif dari Nyonya saat ada review film yang terbaru. See you!